Hai semuanya, di dunia yang ribut oleh pembuktian, mungkin justru diam yang paling keras suaranya. Ada orang yang bicara panjang lebar, tapi nilainya tak terasa. Dan ada yang hampir tak berkata apa-apa, tapi kehadirannya membuat orang lain otomatis menghormati. Video ini bukan ajakan untuk jadi pendiam tanpa arah, melainkan ajakan untuk menunjukkan nilai diri dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, dan jauh lebih berdampak. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya sering terasa sulit. Kita hidup di zaman di mana hampir semua orang berlomba untuk terlihat, terdengar, dan diakui. Media sosial membuat siapapun bisa berbicara, berpendapat, bahkan menghakimi dalam hitungan detik. Akibatnya, banyak dari kita merasa harus terus menjelaskan siapa diri kita, apa pencapaian kita, dan mengapa kita layak dihargai. Padahal, semakin sering nilai diri diumumkan lewat kata-kata, semakin besar kemungkinan nilainya justru terasa rapuh. Nilai diri yang kokoh biasanya tidak sibuk mencari panggung, karena ia sudah berdiri tegak di dalam sikap, keputusan, dan cara kita memperlakukan hidup. Orang-orang yang benar-benar kuat seringkali tidak merasa perlu membuktikan apapun, karena tindakan mereka sudah cukup berbicara. Kita bisa melihatnya dari cara mereka bersikap saat tidak diawasi, dari konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari, dan dari ketenangan mereka ketika tidak mendapat pengakuan. Disitulah nilai diri yang sesungguhnya bekerja, diam-diam tapi terasa. Banyak orang mengira diam berarti kalah, padahal diam yang penuh kesadaran justru tanda kendali diri. Ketika kalian tidak terpancing untuk menjelaskan semuanya, tidak tergesa membela diri, dan tidak sibuk mengoreksi persepsi orang lain, di situ terlihat kedewasaan. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita tahu tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua orang perlu diyakinkan. Nilai diri yang sehat membuat kita selektif dalam berbicara, bukan karena takut salah, tetapi karena paham kapan kata-kata benar-benar dibutuhkan. Kita semua pernah berada di fase ingin didengar, ingin dipahami, ingin diakui. Itu manusiawi. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, kita belajar bahwa tidak semua pengakuan membawa ketenangan. Ada pengakuan yang justru membuat kita bergantung pada penilaian luar. Ketika nilai diri dibangun dari reaksi orang lain, hidup akan terasa melelahkan, karena standar kita selalu berubah mengikuti opini yang datang dan pergi. Disinilah pentingnya menunjukkan nilai diri lewat sikap, bukan lewat klaim. Orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka akan mengingat bagaimana kita bersikap saat situasi sulit, saat berbeda pendapat, atau saat tidak ada keuntungan yang bisa diambil. Nilai diri yang nyata terlihat dari cara kita menepati janji, dari kesediaan bertanggung jawab atas kesalahan, dan dari kemampuan untuk tetap rendah hati meski punya alasan untuk sombong. Semua itu tidak butuh banyak kata, hanya butuh konsistensi. Ketika kita mulai fokus pada hal-hal ini, perlahan keinginan untuk membuktikan diri lewat ucapan akan berkurang dengan sendirinya. Banyak dari kita tanpa sadar berbicara terlalu banyak karena merasa tidak aman. Kita takut disalahpahami, takut diremehkan, atau takut dianggap tidak penting. Ketakutan ini wajar, tapi jika dibiarkan, ia akan mendorong kita untuk terus menjelaskan diri, bahkan pada orang yang sebenarnya tidak berniat memahami. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara bukan berarti menutup diri atau memendam segalanya, melainkan memilih dengan bijak kapan suara kita perlu keluar. Ada perbedaan besar antara berbicara untuk menyampaikan kebenaran dan berbicara untuk membela ego. Yang pertama menenangkan, yang kedua melelahkan. Ketika kita berhenti berbicara demi ego, ruang batin menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi sibuk mengatur citra, tidak terlalu khawatir tentang kesan, dan tidak mudah terseret dalam perdebatan yang tidak membawa kemana-mana. Nilai diri yang kuat membuat kita nyaman dengan keheningan. Keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang refleksi. Dari sanalah kita bisa melihat mana hal yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan. Dalam keseharian, hal ini bisa sesederhana tidak ikut membalas komentar pedas, tidak merasa perlu menjelaskan keputusan hidup kepada semua orang, dan tidak terpancing membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Ketika kita tenang dengan pilihan sendiri, komentar orang lain kehilangan kekuatannya. Orang-orang yang matang secara emosional biasanya tidak bereaksi berlebihan, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tahu batas, tahu nilai, dan tahu arah.
Inilah yang membuat kehadiran mereka terasa solid. Tanpa banyak bicara, orang bisa merasakan keteguhan itu. Kita juga perlu memahami bahwa menunjukkan nilai diri lewat tindakan membutuhkan waktu. Tidak instan, tidak viral, dan seringkali tidak terlihat. Namun justru disitulah kekuatannya. Sesuatu yang dibangun perlahan biasanya lebih tahan lama. Ketika kita konsisten bersikap jujur, bertanggung jawab, dan adil, orang-orang di sekitar kita akan mempercayai kita tanpa perlu diyakinkan. Kepercayaan adalah bentuk pengakuan paling sunyi, tapi paling bernilai. Ia tidak datang dari pidato panjang, melainkan dari rekam jejak. Dalam jangka panjang, rekam jejak selalu lebih kuat daripada kata-kata. Kita mungkin bisa meyakinkan orang lewat ucapan sekali dua kali, tapi sikap kita akan mengungkapkan kebenaran setiap hari. Karena itu, fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan dengan benar, bukan pada bagaimana kita terlihat benar. Ketika orientasi kita bergeser ke sana, hidup terasa lebih ringan, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Ada kelegaan tersendiri ketika kita berhenti merasa harus menjelaskan segalanya. Kita tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk selalu dipahami. Ironisnya, ketika kita berhenti memaksa orang lain memahami kita, justru pemahaman itu sering datang dengan sendirinya. Orang-orang lebih mudah menghargai mereka yang tenang, tidak reaktif, dan tidak defensif. Ketika ada kritik, kita bisa menyimak tanpa merasa diserang. Ketika ada pujian, kita menerimanya tanpa merasa perlu meninggikan diri. Sikap ini bukan tanda pasrah, melainkan tanda kestabilan. Nilai diri yang stabil membuat kita tidak naik turun mengikuti situasi. Kita tidak terlalu tinggi saat dipuji, dan tidak terlalu jatuh saat dikritik. Semuanya ditempatkan secara proporsional. Ini penting, karena hidup penuh dengan dinamika yang tidak selalu bisa kita kontrol. Yang bisa kita kendalikan adalah respons. Dengan respons yang tenang, kita menunjukkan kedewasaan tanpa harus mengumumkannya. Banyak orang salah paham, mengira orang yang sedikit bicara tidak punya pendirian. Padahal seringkali sebaliknya, mereka justru punya pendirian yang jelas, sehingga tidak perlu terus dibicarakan. Mereka tahu apa yang mereka pegang, sehingga tidak mudah goyah oleh pendapat luar. Keteguhan ini terlihat dari keputusan-keputusan kecil, seperti konsisten pada nilai meski tidak populer, memilih jujur meski merugikan diri dalam jangka pendek, dan tetap berbuat baik meski tidak mendapat balasan. Hal-hal seperti ini mungkin tidak mendapat tepuk tangan, tapi membentuk karakter yang kokoh. Ketika kita mulai menghargai proses ini, kebutuhan untuk validasi eksternal akan berkurang. Kita tidak lagi mencari pembenaran, karena kita sudah berdamai dengan pilihan sendiri. Ini bukan berarti kita menutup diri dari masukan, melainkan kita memilahnya dengan bijak. Masukan yang membangun kita terima, yang merusak kita lepaskan. Semua dilakukan tanpa drama, tanpa pembelaan berlebihan. Dalam hubungan sosial, sikap seperti ini menciptakan rasa aman. Orang merasa nyaman berada di dekat kita, karena tidak ada energi meledak-ledak, tidak ada tuntutan untuk selalu setuju, dan tidak ada kebutuhan untuk pamer. Kehadiran kita cukup apa adanya. Dan justru dari situ nilai diri terpancar. Bukan dari kata-kata besar, tetapi dari ketulusan yang konsisten. Kita mungkin tidak disukai semua orang, tapi itu bukan masalah. Nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menyukai kita, melainkan dari seberapa setia kita pada prinsip yang kita yakini benar. Ketika prinsip itu dijalani dengan tenang, tanpa banyak bicara, ia menjadi pondasi yang kuat untuk melangkah kemanapun. Pada akhirnya, menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara adalah tentang kejujuran pada diri sendiri. Ketika kita jujur, kita tidak perlu mengarang citra. Ketika kita tulus, kita tidak perlu memaksa kesan. Ketika kita konsisten, kita tidak perlu membela reputasi. Semua berjalan apa adanya. Ini bukan jalan yang paling cepat untuk terlihat hebat, tapi ini jalan yang paling menenangkan. Kita tidak lagi kelelahan menjaga persepsi orang lain, karena fokus kita kembali ke hal yang bisa kita kendalikan. Hidup menjadi lebih sederhana, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena respons kita lebih matang. Kita belajar bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan, tidak semua opini perlu diluruskan, dan tidak semua kesalahpahaman perlu dijelaskan. Ada kalanya membiarkan waktu dan sikap yang bekerja. Waktu akan menyaring mana yang tulus dan mana yang hanya bising. Sikap akan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya.
Ketika kita mampu mempercayai proses ini, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena tidak ikut bersuara. Kita tidak merasa kecil hanya karena tidak menonjol. Kita tahu posisi kita, dan itu cukup. Nilai diri yang sejati membuat kita nyaman berada dimanapun, tanpa harus selalu menjadi pusat perhatian. Kita bisa hadir penuh dalam peran apapun, besar atau kecil, tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Inilah kebebasan yang sering luput dibicarakan. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu terlihat. Ketika kebebasan ini hadir, hidup terasa lebih jujur dan relasi terasa lebih sehat. Kita bisa mendengarkan lebih baik, memahami lebih dalam, dan berbicara lebih bermakna ketika memang perlu. Kata-kata kita menjadi lebih bernilai karena tidak dihamburkan. Diam kita pun menjadi bermakna karena penuh kesadaran. Bukan berarti kita menolak komunikasi, tetapi kita menghormatinya. Kita tidak lagi berbicara demi suara, melainkan demi makna. Dan ketika makna menjadi tujuan, nilai diri tidak perlu diumumkan. Ia akan terasa dengan sendirinya, dalam cara kita berjalan, memilih, dan bertahan. Itulah kekuatan yang tenang, yang tidak mencolok tapi sulit diabaikan. Nilai diri yang tidak ribut tapi nyata. Ada fase dalam hidup ketika kita mulai sadar bahwa terlalu banyak bicara seringkali bukan tanda percaya diri, tapi justru tanda kegelisahan batin. Kita bicara karena ingin diyakini, ingin dianggap benar, ingin diakui keberadaannya. Namun semakin dewasa, semakin terasa bahwa nilai diri yang kokoh tidak butuh pengumuman. Ia bekerja di balik layar dalam keputusan yang tidak selalu disaksikan orang lain. Banyak dari kita pernah mengalami momen ketika berusaha menjelaskan niat baik, tapi tetap disalahpahami. Dari situ kita belajar satu hal penting, tidak semua kebaikan perlu dipahami, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Ada kalanya energi kita jauh lebih berharga daripada klarifikasi yang tak berujung. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara berarti kita memilih untuk menyimpan energi itu, menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar berdampak. Ketika kita berhenti merasa wajib menjelaskan segalanya, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi berjalan sambil menenteng beban ekspektasi orang lain. Kita mulai melangkah dengan ritme sendiri. Orang-orang yang tenang seringkali terlihat misterius, bukan karena mereka menyembunyikan sesuatu, tetapi karena mereka tidak merasa perlu membuka semuanya. Dan anehnya, ketenangan seperti itu justru menarik rasa hormat. Bukan hormat yang lahir dari rasa takut, melainkan dari kepercayaan. Orang percaya karena melihat konsistensi, bukan karena mendengar janji. Nilai diri terlihat jelas ketika kita bisa bersikap sama, baik saat diperhatikan maupun saat diabaikan. Saat tidak ada yang menonton, disitulah karakter diuji. Kita semua tahu betapa mudahnya bersikap baik ketika ada penilaian, namun bersikap benar saat tidak ada yang peduli, itu cerita lain. Orang yang mampu melakukan itu biasanya tidak banyak bicara tentang prinsip, tapi hidupnya mencerminkan prinsip tersebut. Dalam pergaulan sehari-hari, sikap seperti ini membuat kita tidak mudah terbawa arus. Kita tidak ikut ribut hanya karena semua orang ribut. Kita tidak ikut menjatuhkan hanya karena itu dianggap normal. Kita memilih diam bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa tidak semua kebisingan layak ditanggapi. Diam yang penuh kesadaran adalah bentuk kendali diri. Dari situ, nilai diri muncul sebagai keteguhan yang tidak goyah oleh situasi. Kita mungkin tidak selalu menang dalam argumen, tapi kita menang dalam ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan kata-kata. Menariknya, semakin kita tenang dengan diri sendiri, semakin sedikit kebutuhan untuk membuktikan apapun. Kita tidak lagi merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Kita tidak merasa tertinggal hanya karena jalan hidup berbeda. Kita paham bahwa setiap orang punya waktu dan ritmenya masing-masing. Kesadaran ini membuat kita lebih fokus pada apa yang sedang kita jalani, bukan pada apa yang orang lain pamerkan. Di era di mana semua orang sibuk menunjukkan hasil, memilih untuk fokus pada proses adalah bentuk keberanian yang sunyi. Kita tidak menolak ambisi, tapi kita menolak hidup yang dikendalikan oleh pembandingan. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara juga berarti kita tidak menjadikan pencapaian sebagai identitas utama. Pencapaian bisa hilang, jabatan bisa berubah, pengakuan bisa berpindah. Tapi karakter, cara bersikap, dan nilai yang kita pegang akan ikut kemanapun kita pergi. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi panik saat tidak mendapat sorotan. Kita tahu siapa diri kita, bahkan ketika tidak ada yang menyebut nama kita. Ini memberi rasa aman yang tidak tergantung pada kondisi luar. Dalam hubungan dengan orang lain, sikap ini terasa menenangkan. Kita datang dengan niat mengesankan, tapi dengan niat hadir. Kita mendengarkan tanpa memotong, merespons tanpa merendahkan, dan berbicara tanpa keinginan mendominasi. Orang-orang seperti ini biasanya tidak banyak janji tapi bisa diandalkan.
tidak banyak cerita tapi konsisten. Dari situlah kepercayaan tumbuh. Kepercayaan bukan hasil dari kata-kata manis, melainkan dari pengalaman berulang. Ketika orang melihat bahwa kita bisa diandalkan, mereka tidak perlu diyakinkan. Nilai diri kita tercermin dalam rasa aman yang dirasakan orang lain saat berinteraksi dengan kita. Kita juga belajar untuk tidak defensif setiap kali ada perbedaan pendapat. Kita bisa tidak setuju tanpa harus menyerang. Kita bisa berbeda tanpa harus merasa terancam. Ini bukan karena kita selalu benar, tapi karena kita tidak mengikat harga diri pada opini. Ketika harga diri tidak digantungkan pada pembenaran, diskusi menjadi lebih sehat. Kita bisa belajar tanpa merasa direndahkan. Semua ini terjadi tanpa perlu banyak bicara tentang kedewasaan. Orang akan merasakannya langsung. Nilai diri yang dewasa itu terasa, bukan terdengar. Ia hadir dalam jeda sebelum bereaksi, dalam nada yang stabil, dan dalam pilihan untuk tidak memperpanjang konflik. Di dunia yang cepat panas, sikap seperti ini menjadi penyeimbang yang langka. Ada satu hal penting yang sering luput disadari. Diam bukan berarti menahan diri terus-menerus. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara bukan berarti kita membungkam suara hati. Justru sebaliknya, kita sangat mengenali suara itu, sehingga tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Kita tidak membiarkan orang melangkahi batas, tapi kita juga tidak bereaksi berlebihan pada hal-hal sepele. Batas yang jelas tidak selalu diucapkan dengan keras. Kadang ia terlihat dari konsistensi sikap. Ketika kita konsisten, orang lain belajar menghormati tanpa harus diingatkan. Banyak konflik sebenarnya terjadi bukan karena perbedaan nilai, tetapi karena ego yang ingin menang. Saat ego diturunkan, ruang dialog terbuka. Dan saat dialog terbuka, tidak semua harus dimenangkan. Ada kalanya kita memilih damai, bukan karena kalah, tetapi karena paham apa yang benar-benar penting. Nilai diri yang matang mampu membedakan mana yang prinsip, mana yang hanya gengsi. Kita tidak mengorbankan prinsip demi diterima, tapi kita juga tidak mempertahankan gengsi demi terlihat kuat. Keseimbangan ini membuat hidup lebih stabil. Kita tidak mudah terseret drama, karena kita tahu drama hanya menguras energi tanpa memberi makna. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran ini, perubahan terasa perlahan tapi nyata. Kita lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kita tidak panik saat rencana berubah. Kita tidak merasa runtuh saat tidak mendapat validasi. Semua itu karena pusat nilai kita tidak lagi di luar, tapi di dalam. Nilai diri yang berasal dari dalam tidak mudah goyah. Ia tidak bergantung pada pujian atau kritik. Ia tumbuh dari pemahaman tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Pemahaman ini tidak perlu diumumkan, ia cukup dijalani. Dalam jangka panjang, orang-orang akan melihat perbedaan antara mereka yang banyak bicara dan mereka yang banyak bertindak. Kata-kata bisa mengesankan sesaat, tapi sikap meninggalkan kesan yang lebih dalam. Kita mungkin tidak langsung dihargai, tapi kita akan dihormati. Dan hormat yang tumbuh dari konsistensi jauh lebih kuat daripada kagum yang lahir dari pencitraan. Menjalani hidup dengan cara ini memang tidak selalu mudah, karena godaan untuk menjelaskan diri selalu ada. Namun setiap kali kita memilih tenang, kita sedang memperkuat fondasi nilai diri. Setiap kali kita tidak terpancing, kita sedang melatih kendali diri. Dan setiap kali kita bertindak selaras dengan nilai, kita sedang menunjukkan siapa diri kita tanpa harus berkata apa-apa. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa lantang kita berbicara, tapi seberapa jujur kita menjalani hari-hari. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara adalah proses pulang ke dalam diri. Kita berhenti mencari pengakuan di luar dan mulai membangun rasa cukup di dalam. Kita tidak lagi berlomba untuk terlihat paling benar, paling hebat, atau paling menderita. Kita hanya berusaha menjadi konsisten, satu hari ke hari berikutnya. Dari situlah rasa percaya diri yang tenang tumbuh. Bukan percaya diri yang berisik, tapi yang stabil. Kita bisa berada di ruangan ramai tanpa merasa harus mencuri perhatian. Kita bisa sendirian tanpa merasa kehilangan nilai. Semua ini karena kita tahu, nilai diri tidak bertambah saat dipuji dan tidak berkurang saat diabaikan. Ia tetap ada, selama kita setia pada nilai yang kita pegang. Ketika kesadaran ini mengakar, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi memakai topeng untuk diterima. Kita tidak lagi menyesuaikan diri secara berlebihan demi disukai. Kita menjadi diri sendiri dengan tenang, dan itu cukup. Orang yang cocok akan mendekat,
Yang tidak cocok akan menjauh, dan keduanya tidak lagi menjadi masalah. Kita tidak memaksa siapapun untuk mengerti. Kita juga tidak memaksa diri untuk menjelaskan. Kita membiarkan waktu dan sikap yang berbicara. Dan waktu selalu adil dalam mengungkapkan kualitas seseorang. Nilai diri yang dijaga dengan baik akan terlihat meski tanpa pengumuman. Ia hadir dalam cara kita menghargai orang lain, dalam cara kita menghadapi kegagalan, dan dalam cara kita tetap rendah hati saat berhasil. Semua itu adalah bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata. Bahasa sikap, bahasa konsistensi, bahasa ketenangan. Ketika kita berbicara dengan bahasa ini, kita tidak perlu takut disalahpahami. Mungkin tidak semua orang akan mengerti, tapi yang mengerti akan melihat dengan jelas. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang tidak dibangun dari banyaknya penjelasan, melainkan dari sedikitnya hal yang perlu dibuktikan. Nilai diri yang sejati tidak mencari sorotan. Ia bersinar dari dalam, diam-diam, tapi nyata. Ada satu titik dalam hidup ketika kita sadar bahwa terlalu sering menjelaskan diri justru membuat orang semakin ragu. Semakin keras kita ingin terlihat bernilai, semakin besar kesan bahwa kita sedang menutupi sesuatu. Padahal, nilai diri tidak bekerja seperti iklan yang harus terus diulang agar dipercaya. Nilai diri bekerja seperti fondasi rumah, tidak terlihat, tapi menentukan apakah bangunan itu kokoh atau rapuh. Ketika kita mulai memahami ini, cara kita bersikap perlahan berubah. Kita tidak lagi terburu-buru membenarkan diri ketika disalahpahami. Kita tidak lagi sibuk memberi pembelaan atas setiap keputusan. Bukan karena kita tidak punya alasan, tetapi karena kita tahu alasan itu tidak selalu perlu dibagikan. Ada ketenangan yang muncul saat kita berhenti menaruh harga diri pada penilaian sesaat. Kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk selalu dimengerti. Dan anehnya, justru saat itulah orang mulai melihat kita apa adanya. Mereka merasakan konsistensi, bukan narasi. Mereka menangkap kejelasan, bukan pembelaan. Dalam keseharian, ini terlihat dari hal-hal kecil. Cara kita datang tepat waktu tanpa perlu banyak janji. Cara kita menyelesaikan tanggung jawab tanpa perlu diumumkan. Cara kita bersikap sopan tanpa ingin dipuji. Semua itu perlahan membentuk citra yang tidak dibuat-buat. Nilai diri yang seperti ini tidak meledak, tapi mengendap. Ia tidak memaksa perhatian, tapi menarik percayaan. Banyak orang keliru mengira bahwa untuk dihormati, kita harus terlihat kuat. Padahal seringkali, yang membuat kita dihormati justru kemampuan untuk tetap tenang. Tenang saat dikritik, tenang saat dipuji, tenang saat tidak dilibatkan. Ketika emosi tidak menguasai respon, orang bisa melihat kejernihan. Dari kejernihan itulah wibawa lahir. Bukan wibawa yang menakutkan, melainkan wibawa yang membuat orang segan untuk meremehkan. Kita tidak perlu bersuara tinggi untuk menunjukkan batas. Sikap kita sudah cukup jelas. Ketika kita tidak mudah terpancing, orang belajar berhati-hati, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa kita tidak bisa dipermainkan. Inilah bentuk kekuatan yang tidak berisik, kekuatan yang tidak perlu diumumkan, kekuatan yang lahir dari kedalaman, bukan dari dorongan untuk diakui. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin sedikit keinginan untuk membuktikan apapun pada orang lain. Kita tahu kelemahan kita, tapi tidak lagi merasa perlu menyembunyikannya dengan cerita hebat. Kita tahu kelebihan kita, tapi tidak merasa perlu memamerkannya. Ada rasa cukup yang muncul ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berhenti membandingkan. Kita tetap bertumbuh, tapi dengan arah yang lebih jujur. Menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara, juga berarti kita tidak menjadikan kesibukan sebagai topeng. Kita tidak sibuk hanya agar terlihat penting. Kita tidak ribut hanya agar dianggap berpengaruh. Kita memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, meskipun tidak selalu terlihat spektakuler. Dalam dunia yang penuh kebisingan, memilih kesederhanaan adalah keberanian. Kesederhanaan dalam bersikap, dalam berbicara, dan dalam menilai diri sendiri. Kita tidak melebih-lebihkan peran, tapi juga tidak merendahkan diri. Kita berdiri di tengah dengan kesadaran penuh tentang siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Kesadaran ini membuat kita lebih jujur dalam relasi. Kita tidak datang untuk mengesankan, tapi untuk terhubung. Kita tidak bicara untuk menang, tapi untuk memahami. Ketika ada perbedaan, kita tidak langsung defensif. Kita mendengar dulu, mencerna, lalu merespon seperlunya. Sikap seperti ini membuat percakapan lebih sehat.
Orang merasa dihargai, bukan dihadapi. Dari sini, kepercayaan tumbuh tanpa paksaan. Kepercayaan adalah bentuk pengakuan yang paling tulus. Ia tidak diminta, tidak diumumkan, dan tidak dipamerkan. Ia muncul karena orang merasa aman. Aman untuk jujur, aman untuk berbeda, aman untuk menjadi diri sendiri. Dan ketika kita bisa menciptakan rasa aman itu, nilai diri kita sudah berbicara lebih lantang daripada kata-kata apapun. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang perlu berada dalam lingkaran dekat kita. Ada yang cukup menjadi kenalan, ada yang cukup lewat sebentar. Kita tidak memaksa kedekatan dan tidak takut kehilangan. Ketika nilai diri tidak bergantung pada validasi, perpisahan tidak selalu terasa sebagai kegagalan. Ia bisa menjadi bagian dari proses. Kita melangkah tanpa dendam, tanpa drama, dan tanpa kebutuhan untuk menjelaskan. Kita tahu apa yang kita berikan, dan itu cukup. Sikap ini membuat hidup lebih ringan, karena kita tidak lagi membawa beban pembuktian kemanapun kita pergi. Ada keheningan tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Keheningan ini bukan kosong, tetapi penuh. Penuh dengan kesadaran, penerimaan, dan keteguhan. Orang-orang seperti ini tidak tergesa-gesa merespons. Mereka memberi jeda antara stimulus dan reaksi. Di jeda itulah kebijaksanaan tumbuh. Mereka tidak langsung tersulut emosi, tidak langsung merasa diserang, dan tidak langsung ingin membalas. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih. Pilihan untuk tetap jernih adalah bentuk kekuatan yang sering diremehkan. Banyak orang mengira kekuatan itu identik dengan dominasi. Padahal kekuatan sejati seringkali terlihat dari kemampuan menahan diri. Menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Menahan diri untuk tidak berkata kasar. Menahan diri untuk tidak menjelaskan hal yang tidak perlu. Ketika kita mampu menahan diri, kita sedang menunjukkan bahwa kita menguasai diri sendiri. Dan penguasaan diri adalah bentuk nilai yang paling sulit ditiru. Kita juga belajar bahwa diam bukan berarti pasif. Diam bisa sangat aktif jika diiringi kesadaran. Diam bisa menjadi cara untuk mengamati, memahami, dan menentukan langkah berikutnya. Dalam diam, kita bisa melihat lebih jernih. Kita bisa membedakan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Banyak konflik membesar hanya karena semua pihak ingin didengar, bukan karena masalahnya besar. Ketika salah satu memilih tenang, seringkali konflik itu mereda dengan sendirinya. Ini bukan tentang mengalah, tetapi tentang memilih prioritas. Kita tidak mengorbankan kedamaian hanya demi memenangkan perdebatan. Kita tidak menukar ketenangan dengan kepuasan sesaat. Sikap ini perlahan membentuk reputasi. Orang tahu bahwa kita tidak mudah terpancing. Mereka tahu bahwa kita berbicara jika perlu, dan diam jika tidak. Reputasi seperti ini tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Dari cara kita merespons kritik, dari cara kita bersikap saat dirugikan, dari cara kita tetap adil meski punya alasan untuk membalas. Semua ini menunjukkan nilai diri yang tidak perlu diceritakan. Ia terlihat dalam tindakan, dan tindakan selalu lebih jujur daripada kata-kata. Pada akhirnya, menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara adalah tentang hidup dengan integritas. Apa yang kita yakini selaras dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada jarak besar antara citra dan kenyataan. Ketika integritas terjaga, kita tidak perlu sibuk menjaga kesan. Kita tidak takut dinilai, karena kita tahu apa yang kita jalani. Kita juga tidak terlalu berharap dipuji, karena kita tidak hidup untuk itu. Hidup terasa lebih utuh ketika kita berhenti membagi energi pada hal-hal yang tidak esensial. Kita tidak lagi menghabiskan waktu menjelaskan diri kepada orang yang tidak berniat memahami. Kita memilih fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik hari ini. Langkah kecil, sikap sederhana, keputusan jujur, semua itu mungkin terlihat biasa, tapi justru disitulah nilai diri terbentuk. Nilai diri bukan hasil dari momen besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil. Ketika kita setia pada kebiasaan ini, perlahan hidup membentuk karakter yang solid. Karakter yang tidak goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh kritik, dan tidak hilang saat tidak diperhatikan. Karakter inilah yang membuat kita tetap berdiri,
bahkan saat keadaan tidak berpihak. Kita mungkin tidak selalu dipahami, tapi kita tidak kehilangan diri sendiri. Kita mungkin tidak selalu dihargai, tapi kita tetap menghormati diri sendiri. Dan itu jauh lebih penting. Ketika kita bisa menghormati diri sendiri, orang lain akan mengikuti, cepat atau lambat, tanpa paksaan, tanpa pengumuman. Kita tidak perlu mengatakan bahwa kita bernilai. Cara kita hidup sudah cukup untuk menjawabnya. Nilai diri yang sejati tidak menuntut pengakuan. Ia hadir dengan tenang, mengalir dalam sikap, dan bertahan dalam waktu. Dan ketika kita memilih jalan ini, hidup mungkin terasa lebih sunyi, tapi juga lebih jujur, lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa banyak orang yang mendengar kita berbicara, tetapi seberapa dalam orang merasakan kehadiran kita.